wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini kita akan mulai membahas tentang prediksi PAS semester Gasal. Jadi ini materi prediksi matematika wajib kelas 10. Yuk kita bahas. Mulai dari sekarang. Nomor 1. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan linear 4X ditambah 6Y sama dengan 14. Dan 8X dikurangi 6Y sama dengan 10. Jadi sistem persamaan linearnya yakni kita harus mencari nilai X-nya. X-nya berapa? Oleh karena itu kita bisa menggunakan sistem eliminasi. Nah dari persamaan ini nilai X sama Y-nya, X-nya belum sama ya, Y-nya sudah sama. Kita eliminasi. Yuk kita eliminasi. 4X, tak tulis ini ya, 4X ditambah 6Y sama dengan 14. Terus 8X dikurangi 6Y sama dengan 10. 8X kurangi 6Y sama dengan 10. Kita bisa menyamakan X-nya boleh, namun dilihat dari soal ini Y-nya sudah sama, oleh karena itu kita langsung eliminasi aja. Y-nya sudah sama, kita eliminasi Y dulu. Karena Y-nya sudah sama namun tandanya berbeda, maka ini menggunakan positif di jumlah. Kalau tandanya sama maka ini dikurangi. Yuk, 4X tambah 8X yakni 12X. 6Y ditambah negatif 6Y 0. 14 sama ditambah 10 sama dengan 24. Maka ini akan ketemu X-nya biarkan sendiri, 24 per 12 nya pindah jadi pembagian. Jadi X-nya sama dengan 2. Oke, selesai. Jadi nilai X yang memenuhi sistem persamaan linear 4X tambah 6Y sama dengan 14, 8X kurangi 6Y sama dengan 10 adalah nilai X-nya sama dengan 2. Ya, oke, kita lanjut. A few moments later. Nomor 3. Nomor 3 yakni soal cerita. Andi membeli 3 buku, 2 pensil dan 1 penghapus di toko MR dengan biaya sebesar 14.500. Sedangkan Laila membeli 3 pensil dan 2 buku dengan biaya sebesar 12.000. Jika harga pensil 2.000, maka tentukanlah harga sebuah penghapus. Jadi saya misalkan ya. Misal X itu sama dengan buku, Y itu sama dengan pensil, Z itu sama dengan penghapus. Maka ini pernyataan pertama, Andi membeli 3 buku, maka 3X ditambah 2Y ditambah Z itu sama dengan 14.500. Sedangkan Laila membeli 3 pensil itu 3Y dan 2 buku plus 2X sama dengan 12.000. 12.000 ya ini. Maka jika harga sebuah pensil 2.000, pensil itu Y sama dengan 2.000, maka tentukan harga sebuah penghapus. Oh, berarti kita yang dicari adalah nilai Z-nya berapa. Oke, dari pernyataan 1, 2, 3 ini kita masuk pada pernyataan 3 yakni Y sama dengan 2000. Sebelum mencari Z di sini pernyataan 1, maka kita mencari pernyataan 2-nya dulu, X-nya. Oke, kita gunakan pernyataan kedua. Pernyataan 3. 3Y sama dengan 2000 jelas ya. Maka pernyataan 2 saya tulis di sini, 3Y ditambah 2X sama dengan 12.000. Y-nya 2000, maka 3 kali 2000 ditambah 2X sama dengan 12.000. 6.000 ditambah 2X sama dengan 12.000.
Jadi 2X sama dengan 12.000 dikurangi 6.000. Yakni 2X sama dengan 6.000. X sama dengan 6.000 dibagi 2, yakni sama dengan 3.000. Jadi X-nya sama dengan 3.000 ya. Oke, next. Kita lanjut di mencari nilai apa lagi ya. X-nya ketemu, Y-nya ketemu, maka kita butuh Z-nya. Karena yang kita cari adalah Z-nya. Kita tulis di pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 14.500. Oke, 3 kali X-nya 3.000 ditambah 2 kali Y-nya 2000 ditambah Z sama dengan 14.500. Maka ini 9.000 ditambah 4.000 ditambah Z sama dengan 14.500. Z sama dengan 9.000 tambah 4.000 yakni 13.000 tambah Z sama dengan 14.500. Z sama dengan 14.500 dikurangi 13.000. Z sama dengan 1.500. Oke, good. Z-nya ketemu. Jadi jawabannya ini dari soal cerita ini adalah Z sama dengan 1.500. Oke. A few moments later. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Nilai dari 20 dikurangi negatif 3 ditambah harga mutlak negatif 4 dikurangi 5. Jadi jawabannya berapa? Nah, untuk soal seperti ini kita cukup melihat yang ada tanda kurungnya dulu. Ini 20 nggak ada tanda kurungnya. Negatif sama negatif jadi positif ya. Karena negatif sama negatif jadi positif, jadi 3 ditambah harga mutlak negatif 4. Harga mutlak, nilai mutlak ini selalu bernilai positif, yakni jadi 4 dikurangi 5 sama dengan 20 tambah 3, 23 tambah 4, 27. 27 kurangi 5, 22. Oke, selesai. A few moments later. Next, kita lanjut soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari harga mutlak X sama dengan 7. Bahwasanya harga mutlak X itu bernilai X jika X-nya lebih besar dari 0. Bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jika ada 7, maka jawabannya adalah 7 dan negatif 7. Himpunan penyelesaiannya yakni 7, negatif 7. Oke, selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Himpunan persamaan dari perhimpunan penyelesaian dari persamaan berikut, yakni masih ingat mencari nilai mutlak di mana A few moments later. Fx sama dengan A. Ini jadi 2, yakni Fx sama dengan A. Ada juga Fx sama dengan negatif A. Fx sama dengan A yakni 2x ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2x sama dengan 5 dikurangi 3. 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 bagi 2. X sama dengan 1. Yang ini 2x tambah 3 sama dengan negatif 5. 2x sama dengan negatif 5 dikurangi 3. 2x sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 dibagi 2.
X sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Oke? A few moments later. Oke. Soal berikutnya. HP himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak 3X ditambah 2 sama dengan harga mutlak X dikurangi 6 tutup harga mutlak sama dengan adalah. Ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama adalah atau cara yang paling mudah yakni tentang gimana caranya nilainya ketemu ya, himpunan penyelesaiannya. Oke, yuk kita kerjakan. Dimana ini adalah fx, ini adalah fx. Nah, ini adalah fx, gx plus 2 itu fx-nya, x min 6 itu adalah gx-nya. Dimana jika ada soal seperti ini kita bisa menggunakan kuadrat atau menggunakan cara yang seperti biasanya. Nah, ini fx sama dengan gx. Untuk yang ini sebelah sini fx sama dengan negatif gx. Fx sama dengan gx yakni 3x plus 2 sama dengan x dikurangi 6. Jadi 3x, x-nya ini yang sebelah sini pindah sini jadi negatif x sama dengan negatif 6, positif 2 pindah sini jadi negatif 2. 3x kurangi x, 2x sama dengan negatif 8. X-nya sama dengan negatif 8 dibagi 2. X1-nya ketemu sama dengan negatif 4. Oke, untuk berikutnya, fx sama dengan negatif gx. Fx-nya 3x ditambah 2 sama dengan negatif x dikurangi 6. Jadinya 3x ditambah 2 sama dengan negatif x ditambah 6. Nah, 3x ini, negatif x pindah sini jadi positif x sama dengan 6 ini tetap plus 6. 2 ini positif pindah sini jadi negatif 2. Jadi 3x tambah x adalah 4x sama dengan negatif 2 tambah 6 positif 4. X sama dengan 4 dibagi 4. X-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya ketemu, yakni X1-nya negatif 4, X2-nya negatif sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah negatif 4 atau X sama dengan 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. A few moments later. Tentang pertidaksamaan. Soal berikutnya yakni tentang pertidaksamaan di mana himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak P sama kurang dari sama dengan 7. Jadi ini adalah tinggal gini aja ya, bahwa P-nya kalau ada pertidaksamaan ini rumusnya kan gini. Rumusnya itu kan harga mutlak X kurang dari A, maka jadinya adalah negatif A negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, yang jadi X-nya itu adalah P, yang jadi A-nya itu adalah 7. Maka ini adalah negatif 7 kurang dari P kurang dari 7. Sudah selesai. Mari. Jadi jawabannya adalah, ya jawabannya gitu toh. Apa namanya? Negatif 7 P kurang dari 7. Atau bisa saya tuliskan negatif 7 kurang dari P atau P kurang dari 7. Atau bisa ditulis seperti ini, negatif 7 kurang dari P atau 7 lebih besar dari P, sama saja. Oke? Oke, yuk. Kita lanjut soal berikutnya.
A few moments later. Himpunan pertidaksamaan berikut ini, di mana harga mutlak 2N dikurangi 8 kurang dari sama dengan 6. Maka jawabannya adalah ini jadi fx, ini jadi A-nya. Maka ini sama aja dengan negatif A kurang dari fx kurang dari A. Negatif A-nya itu 6, negatif 6 kurang dari 2N dikurangi 8 kurang dari 6. Maka negatif 8 ini pindah, kalau pindah itu ke kiri juga ke kanan. Oke. 2N kurangi 8 tinggal 2N aja. Negatif 8 nya pindah sini jadi negatif 6 ditambah 8. Ini 6 ditambah 8. Karena ini negatif pindah ke kanan, pindah ke kiri jadi positif. Jadi ini negatif 6 tambah 8 itu jadinya 2N. Ini jadinya 6 tambah 8 itu 14. N 2 nya pindah, ini kan perkalian mepet. Jadinya pembagian 2 dibagi 2, 14 dibagi 2. Ya, N kurang dari 2 bagi 2, 1. 14 bagi 2, 7. Jadi jawabannya adalah 1 kurang dari N kurang dari 7. Oke, nah ini berarti wis. Kita lanjut soal berikutnya. A few moments later. Himpunan pertidaksamaan dari 2x ditambah 1 lebih dari 3. 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 3. Jika diketahui rumusnya adalah harga mutlak fx jika lebih dari A, maka adalah fx lebih dari A atau fx kurang dari negatif A. Fx lebih dari A, ini adalah fx-nya, ini adalah A-nya. Fx-nya adalah 2x ditambah 1 lebih dari 3, atau fx-nya ini adalah 2x ditambah 1 kurang dari negatif 3. Yuk kita kerjakan yang sebelah sini. 2x lebih dari 3, satunya ini positif pindah sini jadi negatif 1. 2x lebih dari 3 kurangi 1, 2. X lebih dari 2 dibagi 2, x lebih dari 1. Atau 2x tambah 1 kurang dari negatif 3, jadinya ini adalah 2x kurang dari negatif 3 dikurangi 1. 2x kurang dari negatif 3 kurangi 1, negatif 4. X kurang dari negatif 4 dibagi 2. X kurang dari negatif 2. Nah, inilah jawabannya. Yang perlu digarisbawahi bahwasannya soalnya seperti ini. Ini rumusnya. Oke? Oke. Yuk, kita lanjut soal berikutnya. A few moments later. Soal yang terakhir. Nilai X yang memenuhi harga mutlak 2X ditambah 5 kurang dari harga mutlak 4X dikurangi 1. Ini menggunakan cara ini pakai kuadrat ya. Kita pakai kuadrat, di mana ini adalah fx-nya dan ini adalah gx-nya. Maka fx kuadrat dan gx-nya kurang dari gx kuadrat, g kuadrat x. Jadi ini adalah 2x ditambah 5 dikuadratin kurang dari 4x dikurangi 1 dikuadratin. 2x dikuadratin itu jadinya 4x kuadrat ditambah 2 kali 5 10, 10 kali 2x 20x. 5 dikuadratin jadinya 25 kurang dari 4x dikuadratin 16x kuadrat.
2 dikali negatif 1, negatif 2, negatif 2 kali 4x, negatif 8x. Negatif 1 kuadrat jadinya positif 1. Oke, yuk kurang dari, jadi ini kurang dari, ya. 4x kuadrat yang ini kita pindah ke sini semua. Atau bisa juga yang sebelah sini dipindah ke sana semua. Terserah, enaknya yang mana. Oh, yang 4x saja ya. 0, 16x kuadrat kurangi 8x ditambah 1. 4x kuadrat pindah sini jadi negatif 4x kuadrat. 20x pindah sini jadi negatif 20x. 25 pindah sini jadi negatif 25. Ya, oke. Yuk kita tulis selanjutnya, yakni 6x kuadrat ini sama ini. Ini adalah 0 kurang dari 16x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, itu jadinya 12x kuadrat. Negatif 8, negatif 20 jadinya negatif 28x. 1 dikurangi 25 adalah negatif 24. Nah, ini boleh saya tulis seperti ini. Boleh saja, terserah. 12x kuadrat negatif 28x dikurangi 24. Ini kan tandanya kurang dari, saya rubah jadi lebih dari 0. Sama saja. Pindah kebalik aja ya. Oke, yuk kita sederhanakan ini dibagi atau diperkecil, dibagi 4. Jadinya ini adalah 3x kuadrat negatif 7x negatif 6 lebih dari 0. Kita faktorkan. Faktorkan itu kalau menggunakan x kuadratnya lebih dari 1, maka jadi 3 ini dikali negatif 6. 3 kali negatif 6 itu kan negatif 18. Nah, perkalian berapa negatif 18 jika dijumlahkan itu ada negatif 7-nya. Oh iya, ini 9 dikali negatif 9 dikali positif 2. Negatif 9 kali positif 2 kan negatif 18. Tapi kalau dijumlah adalah negatif, kalau dijumlah kan negatif 7. Oh iya, pas, sesuai. Nah, angka 3 ini turun ke sini. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Negatif 9 bagi 3 berapa? Negatif 3 ya. Oleh karena itu, saya tulis di sini adalah x, ini negatif 3 ini dikurangi 3. Untuk yang ini itu kita tulis dulu, yang 3 ini di bawah itu taruh depan, jadinya 3x. Yang atas plus 2 ini ditaruh belakang plus 2. Kenapa kalau 3x yang belakang ini, yang bawah ini tulis depan? Karena nanti kalau dikalikan 3x kali x kan 3x kuadrat. Nah, itu ya. Oke, sedangkan yang ini bisa dibagi. Yang dibagi cukup salah satu aja, antara negatif 9 atau 2. Yang dihitung disederhanakan maksudnya, gitu. Oke, ini jadinya adalah x sama dengan 3, karena yang awalnya negatif jadi positif. Nah, untuk yang ini adalah 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Ini masih belum selesai. Gimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan tabel garis bantu atau garis bantu sih. Nah, kan gitu. Nah, yuk kita hapus dulu sebentar. Kita hapus biar ada space-nya ya. Ini soal terakhir kok, santai aja. Next. Oke, kita tarik garis bantu. Ini kok nggak bisa hilang? Ini nggak bisa hilang. Garis bantunya sebelah sini aja deh. Nah, oke, good. Garis bantunya di sebelah situ. Oke. Nah, ini ada negatif 2 per 3. Kita taruh sini negatif 2 per 3.
Yang sebelah sini ada 3. Nah ini loh, X1 ini X2. Di antara negatif 2 per 3 sama 3 ini kita kasih tiang. Nah, nolnya di tengah ya, 0. Oke, kita cari plus minusnya. Untuk mencari plus minusnya cukup cari persamaan yang terakhir ini. Nah ini persamaan ini 3x kuadrat negatif 7x negatif 6. Yang jumlah yang mana yang nggak punya x? Yang nggak punya x itu negatif 6. Jadinya di atas 0 itu negatif, positif, positif gitu ya. Oke, tandanya kamu lihat, tandanya ini lebih besar apa lebih kecil? Kalau lebih besar, maka yang di penyelesaiannya itu yang positif, yang diarsir. Kalau lebih kecil, maka yang diarsir negatif. Berhubung ini tandanya lebih besar, maka yang diarsir adalah yang positif. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi negatif 2 per 3 ini, X-nya kan ke arah kiri, maka tulis X-nya. Sebelah kiri negatif 2 per 3. Untuk yang sebelah sini 3 ini, X-nya ini kan sebelah kanan, arah ke kanan, maka sebelah kanan 3 ini kasih X. Nah, tandanya ini adalah kurang dari sama dengan, ini tandanya juga kurang dari sama dengan. Oke, jadi jawabannya itu adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 per 3 dan 3 kurang dari sama dengan X. Atau bisa ditulis juga X kurang dari 3 dan X lebih besar dari sama dengan 3, sama saja. Boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh, terserah. Sesuai dengan pilihan gandanya. Itu aja prediksi soal PAS kali ini di SMA di semester ganjil, semester gasal. Semoga nilai kalian lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, kita masuk di nomor 2. Nilai Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 15. 3X tambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Jadi ini ada persamaan 1, ada persamaan 1, ada juga persamaan 2, ada persamaan 3. Jadi ini kita lihat bukannya dulu ya. Oke. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Coba kita tulis di bawah ini. X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 15. Ini adalah pernyataan nomor 2, yang atas pernyataan nomor 1. 3X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Ini adalah pernyataan 3. Kita mau mengeliminasi X atau mengeliminasi Y terserah, yang penting Z-nya ketemu, karena yang kita cari adalah Z-nya ya. Yuk, kita mau mengeliminasi Y dari pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 sama pernyataan 2. Y-nya di sini adalah pernyataan 1 Y-nya 3, pernyataan 2 Y-nya 1. Maka yang di atas kita kalikan 1 atau tetap ya. Maka saya tulis ulang di sini. X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. Untuk pernyataan kedua ini kita kalikan 3. Kita taruh bawah seperti sini. Jadinya ini adalah 6X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 45. Nah, kita karena Y-nya yang sama, tandanya sama, maka ini dikurangi. X dikurangi 6X jadinya adalah negatif 5X. Y-nya habis ya, habis. Z1 dikurangi 5Z jadinya negatif 5Z. Sama dengan 21 dikurangi 45, yakni 6, berapa ya?
21 kurangi 45 ini 24. Negatif 24. Oke, ini jadi persamaan keempat. Nah, sekarang kita masuk pada persamaan ke selanjutnya. Juga mengeliminasi X dari persamaan 2 dan 3. 2 dan 3 boleh. 1 dan 3 boleh. Yang paling enak adalah dari 1 aja deh. Dari pernyataan 1 dan 3 ya. Pernyataan 1 dan 3. Nah, ini pernyataan 1, ini pernyataan 3. Pernyataan satunya ini kita kalikan, karena untuk mengeliminasi Y maka pernyataan 1 kita kali 2. Untuk pernyataan 3-nya ini kita kalikan 3. Yuk, pernyataan 1 kali 2. Jadinya adalah 2X ditambah 6Y ditambah 2Z sama dengan 42. Nah, untuk pernyataan 3-nya kita kalikan 3, jadinya ini 9X ditambah 6Y dikurangi 9Z sama dengan 0, karena 3 kali 0 tetap 0. Oke, kita eliminasi, kita kurangi tambah, karena Y-nya sudah tandanya positif sama, tandanya sama, maka ini dikurangi. 2 dikurangi 9 jadinya negatif 7X. Y-nya habis. Ini jadi 2 kurangi negatif 9 jadinya adalah positif 11Z sama dengan negatif 42. Ini adalah pernyataan kelima. Nah, dari pernyataan 5 sama 4 kita jadikan 1. Kita tulis ini nanti. Kita jadikan 1 ya. Pernyataan 5 sama pernyataan 4. Pernyataan 4 saya tulis ini. Negatif 5X dikurangi 5Z sama dengan negatif 24. Pernyataan 5-nya negatif 7X ditambah 11Z sama dengan negatif 42. Nah, X-nya kita samakan. X-nya ini disamakan, atau X-nya disamakan ya, ini dikali 7, ini kali 5. Kita taruh bawah sebelah sini. Jadi 7 kali 5 ini negatif 35X. Ini juga negatif 35Z sama dengan 7 kali 2 4, yakni negatif 168. 5 kali 7X ini negatif 35X. 11 kali 5 adalah positif 55Z sama dengan 5 kali 42 negatif 210. Nah, oke, kita tandanya X-nya sudah sama, maka ini dikurangi. Kalau tandanya sama dikurangi, kalau tandanya beda ditambah. Itu ya. Negatif 35X dikurangi negatif 35X itu habis. Seret. Jadi ini negatif 35 dikurangi dikurangi positif 55 itu jadinya negatif 90Z. Oke? Iya. Betul ya? Betul. Oke, next kita lanjut. Ini negatif 168 ditambah negatif sama negatif jadi positif 210, ini jadi 8 sisa 2 ya. 32 jadinya ini 42. Z sama dengan 42 dibagi negatif 90. Jawabannya mana yang salah ya? Kok nggak ketemu jawabannya? Kita cek jawabannya ada yang salah kah? Atau soalnya yang